Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat gate amplifier menggunakan chip amplifier kelas D TDA8954TH yang sebelumnya juga pernah saya buat di video saya. Namun pada video kali ini saya akan membuat amplifier komplit dengan preamp subwoofer dan juga rangkaian konverter DC to DC, dimana power amplifier ini bisa disuplai menggunakan tegangan 12 volt DC atau menggunakan baterai maupun aki 12 volt yang tujuannya diaplikasikan ke audio mobil seperti monoblok car amplifier. Namun amplifier ini juga multifungsi, bisa digunakan untuk audio rumah, keluaran bisa flat ataupun stereo. Berikut skema rangkaian power amplifier TDA8954 beserta konverter dan preamp subwoofer. Ini rangkaian konverter DC to DC nya. IC BBM masih menggunakan TL494. MOSFET menggunakan 6 buah N-channel MOSFET. Untuk trafo bisa menggunakan trafo ferrit, EE atau toroid dengan jumlah lilitan seperti ini. Ini untuk suplai utama ke amplifier. 12 volt DC CT untuk suplai rangkaian op-amp atau preamp subwoofer, dan 5 volt ini untuk suplai ke pin mode TDA8954. Kemudian proteksi saya ambil dari keluaran diagnosa TDA8954. Jadi ketika amplifier ada masalah, maka pin diagnosa akan mengirim perintah ke bagian proteksi untuk mematikan BBM konverternya. Konverter akan mati sepenuhnya sampai kit dinyalakan lagi. Ini saya tambahkan rangkaian subwoofer filter. Bisa juga untuk flat dengan merubah jumper pin ini, atau juga bisa digunakan untuk stereo, tapi khusus flat saja ya kalau stereo, tidak bisa untuk subwoofer. Subwoofer filter khusus untuk BTL. Ini juga ada settingan frekuensi subwoofernya. Kemudian subsonic filter, ini untuk membuang frekuensi di bawah 20 Hz. Ini juga ada bass bus untuk menaikkan gain bassnya. Rangkaian amplifier TDA8954 ini masih sama dengan sebelumnya, tapi yang berbeda pada bagian LPF nya, saya menggunakan single core atau core-nya satu saja ya, dengan diameter 3,3 cm. Keluaran amplifier ini sekitar 420 watt menurut datasheet, untuk beban 8 ohm jika mode BTL dan 4 ohm mode stereo. Untuk BTL tidak direkomendasikan speaker di bawah 8 ohm, jadi sesuaikan beban maksimal 8 ohm untuk BTL. Dan berikut PCB nya sudah saya desain dengan menggunakan jalur double layer. Ini juga menggunakan komponen SMD dan juga komponen through hole atau DIP. Seperti biasa, PCB ini bisa di-download di link yang ada di deskripsi dengan format Gerber file beserta file daftar komponen, skema, dan juga file CPL-nya. Oke, langsung saja kita cetak PCB-nya di JLC PCB menggunakan file Gerber. Berikut cara order PCB di JLC PCB. Simak videonya. Berikut paket yang saya terima dari JLC PCB. PCB sangat berkualitas, pengiriman yang cepat,
dan juga harganya yang murah. Ini tampak atas PCB dan ini tampak bawah PCB. Beberapa komponen SMD sudah saya solderkan di GLC PCB. Ada komponen yang sengaja saya tidak solderkan untuk IC TDA8954, IC TL494 dan IC dual op-amp ini. Berikut komponen-komponen non SMD yang saya impor langsung dari lcsj.com. Komponen sangat berkualitas. Pertama saya akan rakit dahulu bagian rangkaian konverternya. Kita pasangkan komponen sesuai dengan label yang ada di PCB. Untuk elko primer dan sekundernya, saya buat tidur supaya tidak terlalu tinggi ya, karena menggunakan elko dengan kapasitas 4700 mikro 50 volt. Sebenarnya untuk bagian primer ini tegangan elko cukup 16 volt atau 25 volt. Trafo step up saya menggunakan Ferrite Core EE45 dengan jumlah lilitan primer 5 plus 5 lilit, sekundernya 13 plus 13 lilit. Ini untuk aux 5 volt DC jumlah lilitan 3 lilit. Dan untuk aux tegangan op-amp 12 volt DC CT jumlah lilitan 6 plus 6 lilit. Kemudian solder IC TL494. Lapisi timah tipis pada jalur PCB yang terbuka silk screen-nya. MOSFET saya menggunakan MOSFET N-channel FDP075N15 sebanyak 6 biji. Diode ultrafast menggunakan diode RHRP 1560 sebanyak 4 biji. Pasang LED warna hijau untuk on dan warna merah untuk prot atau protect. Kemudian saya tes dahulu bagian konverternya. Pasang tegangan sumber 12 volt DC, kemudian jumper rem dengan tegangan plus 12 volt. Ini saya tes menggunakan power supply dengan tegangan 12,7 volt DC. Lampu LED on menyala dan prot mati, ini tandanya rangkaian konverter sudah bekerja. Kita tes dahulu untuk tegangan sekundernya, apakah sudah sesuai atau belum. Pengecekan tegangan sudah saya beri label pada titik tertentu, supaya lebih memudahkan untuk mengecek bagian-bagian tegangan yang utama ya. Ini untuk tegangan supply utama rangkaian amplifiernya sebesar 34 volt DC plus dan main ke ground. Untuk supply op-amp tegangan 13,1 volt DC plus dan main ke ground. Kemudian ini untuk tegangan pin mode yaitu plus 5,2 volt DC ke ground. Jadi tegangan sekundernya ini sudah oke semua. Oh ya, untuk switching speednya saya setting di 32 kHz. Lanjut kita pasang komponen bagian amplifier dan preamp subwoofernya. Untuk induktor LPF amplifiernya bisa menggunakan core MS13060 atau juga bisa menggunakan core seri 77071A7 dengan diameter luar yang sama sekitar 3,3 cm. Karena amplifier ini BTL atau stereo, jadi membutuhkan dua induktor. Namun saya hanya menggunakan single core dengan dua lilitan induktor. Cara melilitnya dibuat searah dengan jumlah lilitan 16 lilit, menggunakan kawat 1 mm, menghasilkan nilai induktansi sekitar 22 mikrohenry setiap sisinya. Saya jumper subwoofer atau sub dahulu untuk tes apakah bekerja atau tidak rangkaian preamp subwoofernya. Input akan saya injek sinyal sinus menggunakan audio generator. Kita nyalakan lagi kitnya. Probe oscilloscope saya hubungkan ke output preamp subwoofer atau input amplifiernya.
Ini saya injek tegangan sinus 50 Hz dengan amplitudo 2 volt peak. Kemudian kita buka gainnya. Outnya ini sekitar 5 volt peak. Kita coba untuk bass bosnya. Sudah bekerja dengan baik untuk bass bosnya. Kemudian untuk frekuensi adjust atau setting frekuensinya, jika potensio semakin ke kiri, maka frekuensi 100 Hz ke atas akan semakin terpotong, dan juga sebaliknya. Ini saya coba potensio putar ke kiri mentok ya, dan kita coba naikkan frekuensinya sampai 250 Hz. Ini sinyal sudah terpotong banyak. Output sekitar 320 mV peak. Kita coba putar potensio ke kanan mentok. Sinyal terpotong hingga 500 Hz dengan output 240 mV peak. Untuk adjust frekuensi bekerja dengan baik dengan rentang adjustnya 30 sampai 500 Hz. Kita coba subsonic filternya. Ini frekuensi 20 Hz. Subsonic filter saya aktifkan. Nah, gainnya jadi berkurang. Kita aktifkan bass bosnya biar lebih kelihatan nanti efek subsonic filternya. Ini di 40 Hz, kita turunkan ke 30, 20. Nah, di 10 Hz ini sinyalnya terpotong banyak ya. Jadi subsonic filter ini berfungsi untuk memotong atau membuang sinyal 20 Hz ke bawah. Kenapa dibuang? Ya kalau dipakai itu pun mubazir ya, karena frekuensi 20 Hz ke bawah kita sudah tidak bisa mendengarnya. Jadi lebih baik dibuang kalaupun itu masuk ke preamp subwoofer. Jadi rangkaian preamp subwoofernya sudah bekerja dengan baik. Lanjut kita pasang IC power amplifiernya. IC sudah terpasang, langsung saja kita tes. Kita nyalakan lagi. Ini akan saya cek dahulu PWM amplifier apakah sudah bekerja atau belum. Untuk mengeceknya bisa dilihat pada jalur sebelum induktor LPF menggunakan osiloskop ya. Set osiloskop time per diff-nya di 500 nanosecond, volt per diff-nya di 20 volt. Frekuensi PWM amplifier ini sekitar 305 kHz dengan nilai R osilatornya 33 kilo ohm. Dan selanjutnya kita pasang heatsink. Amplifier sudah jadi, selanjutnya kita tes musik dengan speaker. Sebenarnya mau saya tes langsung ke mobil, tapi ini speaker cuma satu aja dan cuma ala kadarnya. Jadi akan saya tes di luar saja menggunakan 2 buah speaker. Tapi di lain video nanti akan saya tes juga langsung ke mobil menggunakan 2 buah subwoofer speaker yang badak ya subwoofernya. Oke, lanjut ke video pengetesan. Oke teman-teman, kitnya sudah saya sambung ke aki 12 volt dan juga nih ada sekring. Ini tegangan akinya 12,484 volt. Ini arus idle-nya salah standby
yaitu sekitar 1,04 ampere. Kemudian speakernya sudah saya sambung ke speaker subwoofer dan speaker 15 in. Input dari laptop langsung tanpa preamp. Dan ini tegangan dari inverternya, output sekunder yaitu 33 volt 33,21 volt DC. CT ya, ini saya ambil ground dan min. Oke, langsung saja kita coba nyalakan musiknya. Ini settingan frekuensi. Ini bass-bassnya ya. Ini tadi adalah settingan di subwoofer ya, subwoofer filternya aktif. Ini akan saya coba ke flatnya. Ini saya pindahkan jemperannya ya. Oke, ini sudah saya pindahkan di flat ya. Dia ada suara vokal dan mid triple-nya. Oke, saya ganti musiknya.
segitu saja untuk tes musiknya. Untuk nanti tes fitur-fiturnya dan juga tes load akan saya buat di video berikutnya ya. Ini hanya tes musik video ini. Dan cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.